Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rizky, channel yang akan membahas ulasan seputaran toko sembako dan juga usaha-usaha di luar toko sembako. Kali ini saya ngevlog lagi tentang usaha saya, bagaimana caranya saya mengatasi orang yang sering datang berhutang di toko saya. Jadi berbicara mengenai usaha toko sembako itu identik dengan yang namanya hutang. Tidak bisa diungkiri. Sudah pasti karena kita tinggal di tengah-tengah masyarakat. Sudah pasti banyak orang-orang tertentu yang suka ngebon, yang datang ngutang, entah itu 1.000 atau itu 2.000, pasti ada. Dan itu pasti di setiap usaha toko sembako itu pasti ada. Jadi kalau saya pribadi, alhamdulillah selama membuka usaha toko sembako ada juga yang mengutang, tapi ada juga yang mengutangnya tidak terlalu lama. Jadi pandai-pandai kita mengatasi orang-orang tertentu yang sering datang mengutang, karena ada orang tertentu yang dia datang di tokonya kita, misalnya yang dia beli itu gula, terus dia mengutang gula, atau mungkin dia mengutang barang-barang yang lainnya seperti sabun, entah itu barang-barang apa saja yang di dalam tokonya kita. Besok paginya atau 2 hari ke depannya dia tidak datang lagi belanja di tokonya kita. Jadi orang-orang seperti ini yang harus kita antisipasi untuk para teman-teman sekalian yang mempunyai usaha toko sembako. Tapi ada beberapa orang yang sudah punya hutang di tokonya kita, tapi masih sering datang belanja dan membeli di tokonya kita. Orang-orang seperti ini bukan berarti tidak boleh dikasih, tapi harus diperhitungkan dulu siapa dia, dari mana dia, dan bagaimana pekerjaannya. Jadi kalau saya pribadi, tips saya untuk mengatasi orang-orang yang sering hutang yaitu dengan yang pertama, saya menulis di depan tokonya saya, di sini tidak menerima bon dalam bentuk apapun. Itu tipsnya saya yang pertama. Saya sering tulis di depan toko saya sering tulis di sini tidak melayani bon dalam bentuk apapun. Dengan demikian para tetangga, para masyarakat mungkin yang ada di tempatnya Anda yang niat mungkin mau datang bon, pelanggan-pelanggan Anda mungkin yang mau niat datang bon, sudah melihat tulisan tersebut dan akhirnya niat bonnya tadi sudah hilang. Karena kenapa? Kita sudah peringatkan melalui tulisan-tulisan tertentu yang kita tempel di depan toko sembakonya kita. Kalau itu cara saya yang saya lakukan. Terus ada juga mungkin yang sudah lihat tapi masih ingin bon di tokonya kita. Yang sering saya lakukan juga, kadang saya berikan, kadang juga saya tidak berikan. Seperti orang mungkin yang mau datang bon rokok, kalau rokok saya tidak pernah berikan karena rokok adalah salah satu kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok di dalam hidup kita bermasyarakat. Itu cuma kebutuhan biasa untuk orang-orang yang ingin mempunyai rokok. Jadi cara yang kedua yang saya sering lakukan yaitu saya kenali dulu orangnya, siapa dia, bagaimana pekerjaannya dia, mampu tidak dia membayar hutangnya. Itu saya yang seperti yang saya lakukan. Jadi mungkin di satu sisi kita tidak berikan yang namanya bon, tapi di sisi lain kita punya rasa yang namanya kemanusiaan. Disitulah tercipta yang namanya rasa sayang, rasa kasihan terhadap orang-orang tertentu. Jadi di saat Anda ingin memberikan bon terhadap orang lain, perhatikan dulu siapa dia, dari mana dia.
mampu tidak dia membayar hutangnya jika kita kasih bon. Kalau Anda lihat orangnya tidak baik, cuma pengangguran, kerjanya cuma jalan kiri dan jalan kanan, jangan diberikan, karena itu adalah salah satu hal yang akan membuat usaha Anda akan berhenti di tengah jalan. Karena yang membuat usaha toko sembako sendat di tengah jalan, atau mungkin usaha toko sembako yang sering bangkrut, yaitu adalah hutang juga. Jadi pintar-pintarlah kita dalam menghindari orang-orang tertentu yang sering ngebon di toko sembakonya kita, sering hutang di toko sembakonya kita. Jadi pintar-pintarlah Anda, teman-teman sekalian, dalam mengelola orang-orang seperti ini. Terus yang sering saya lakukan juga dalam mengatasi orang-orang yang sering bon, di saat mungkin ada yang datang ke saya, "Pak, mau beli ini tapi saya bon dulu." Di saat itu yang saya tegaskan cuma satu, saya berikan tenggang waktu. Dengan tenggang waktu dia akan berpikir bagaimana caranya dia bisa bayar. Jika mungkin di satu sisi andaikan kau lihat mungkin dia mempunyai sebuah penghasilan, entah mungkin dia kerja di mana, di satulah jika mungkin dia terlambat bayar, Anda bisa pergi ke rumahnya dan menagih utangnya tersebut, karena dia sudah pasti akan bayar. Mungkin di sisi lain bukan dia tidak mau bayar, tapi di saat itu mungkin dia agak lupa dengan apa yang seharusnya dia lakukan untuk usaha kita, dengan utang atau dosanya dia di toko sembakonya kita. Karena kita manusia, walaupun sempurna, tapi masih ada rasa lupa terhadap segala sesuatu yang ada di sampingnya kita, apalagi utang 1.000, 2.000 atau mungkin cuma 10.000. Hal ini sering terjadi pada siapapun. Jadi kadang harus dimaklumi, kadang juga harus ditegaskan. Jadi itu caranya saya, terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Caranya saya dalam mengatasi orang-orang yang berhutang seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang melihat video ini, rajin-rajinlah Anda menghindari orang-orang tertentu yang sering datang mengutang di tokonya Anda. Sudah pasti kalau Anda membuka usaha toko sembako sudah lama, Anda akan mengenal orang-orang tertentu yang sering suka datang mengutang di tokonya Anda. Jadi harus Anda kenali orang yang baik dengan tidaknya, orang mana yang harus Anda kasih hutang, orang mana yang tidak harus kau kasih hutang. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja vlog hari ini dari saya yang saya bagikan hari ini. Kurang dan lebihnya teman-teman sekalian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.